Oke. Baik, jadi itu sebagai pendahuluannya, sebagai pembuka ya. Oke, saya coba menanggapi. Nah, yang pertama yang menarik bagi saya, yang ingin saya tanyakan adalah Pesita. Terjemahan itu PB ya? Atau all? PLP, PBPL? Rencananya Pesita. kami menerjemahkan itu semua PB, cuma ini kita bertahap ya. Yang kami baru selesaikan adalah 4 kitab Injilnya dulu. Oke, berarti PB. Berarti PB ya, perjanjian baru. Yes. Injil lah. Oke, PB itu istilah LAI ya. Oke, saya guna. Apakah kalian apakah kalian menggunakan istilah PBPL juga, PLPB juga, atau nggak menggunakan istilah itu? Masih juga kok. Istilah PLPB masih digunakan. Oke, berarti Ya. saya relevan dong kalau saya ngomong PLPB, relevan ya dengan Pesita ya. Baik. Sure, iya pasti. Oke, kemudian masih keempat kitab Injil, nggak ada masalah. Nah, sumber manuskrip dari Pesita ini dari mana ya? Boleh tolong dijelaskan, bro? Sumber manuskripnya itu langsung dari naskah Aramaik yang dibuat oleh Kristen Assyria. Nah, Kristen Assyria ini Kapan memang ditemukan? Kapan? Silakan. naskah-naskahnya itu memang ditulis sejak awal ya. Hanya kan nggak semua ada naskah ini. Naskah abad 1, 2, 3 itu udah hancur dimakan zaman ya. Sehingga yang tersisa itu abad 5 ke atas. Ya, jadi ada naskah Caborus Codex, Crawford Codex, Yonan Codex, British Library dan lain-lain. Nah, yang kami jadikan acuan utama itu yang Caborus Codex abad 9 ya. Itu yang kami langsung terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Gitu. Oke, yang jadi acuan itu yang berasal dari abad ke-9 ya. Iya, Caborus Sebenarnya, Codex. naskah ini berasal dari abad ke-5, tetapi yang kalian gunakan sebagai acuan itu yang berasal dari abad ke-9. Oke. Dapat poinnya. Nah, kemudian pertanyaan selanjutnya, apakah naskah keempat kitab Injil, naskah Assyria ini tentunya berbahasa Aramaik ya? Benar ya, berbahasa Aramaik ya? Ini kalau dikomparasi dengan naskah yang ada di Codex Sinaiticus Vaticanus dan Alexandrianus, sama, mirip, beda, atau bagaimana? Boleh tolong dijelasin? Pada intinya sih sama ya, ajaran Yesua itu ya. Intinya ajaran kasih ya, mengampuni. Yesua itu seorang rabi, beliau dibaptis, beliau mengajar, melakukan mukjizat, disalib, bangkit, lalu naik ya. Begitu naik dia mengutus ya. Itu sama. Tapi kalau kita bicara lebih detail, itu akan berbeda. Oke, Ya. berarti ya kita harus samakan dulu supaya kita tak dapat benang merahnya. Berarti kisah tentang Yesus, kelahirannya, kemudian dia disalibkan, mati, dibangkitkan, naik ke surga. Apakah termasuk juga dia sebagai juru selamat di dalam kitab Pesita? Termasuk? Iya Dia ya. diakui sebagai Iya, Tuhan juru selamat dunia. Tuhan selamat iya. dunia. Kalau Tuhan ya, juru selamat iya. Tuhan iya. Oke. Berarti begini. Berarti artinya kesimpulan awal, kesimpulan sementara, isi kitab Pesita yang kalian translasikan, yang kalian terjemahkan, itu bisa dikatakan secara umum sama dengan yang ada di LAI kecuali penggunaan nama Allah. Yang intinya kitab Pesita pun sudah jelas head to head berseberangan, bertentangan dengan Al-Quran. Benar atau tidak? Yes or no? Itu benar. 100% benar. Oke, thank you bro. Karena saya butuh angle-nya. Saya butuh angle berpikirnya. Angle berpikirnya saya butuh. Thank you ya. Jadi itu karena supaya saya tahu posisi kita di mana. Posisi kita berdiri sama, atau mungkin Bro Aldo agak majuan dikit, atau malah head to head dengan saya kan, supaya saya paham posisi kita masing-masing. Oke, thank you. Itu penting bagi saya. Dan memang teman-teman ya, jadi Bro Aldo ini kan mungkin kalian biasa melihat kalau di Komal itu kan langsung orang gontok-gontokan gitu kan. Kalau saya enggak. Ya, saya menerima semua narasumber dan saya pilah-pilah, dan saya lihat Bro Aldo ini sebagai
teman bicara yang saya ya sama dengan kita. Hanya saja mungkin beda pandangan tentang sumber terjemahan, itu sih biasa aja, nggak ada masalah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi Iya, betul. kedatangan Bro Aldo justru bagi saya pribadi itu menarik teman-teman, karena ini kesempatan bagi saya untuk bertanya jawab atau setidaknya mendapatkan informasi dari Aldo sebagai perwakilan terjemahan kitab Pesita yang ada di Indonesia, kira-kira begitu. Iya. Oke, saya lanjut lagi bro. Oke, jadi itu naskah Kristen Assyria berasal dari abad ke-5, tetapi yang jadi acuan di abad ke-9 dengan isinya kurang lebih sama dengan yang ada di Perjanjian Baru, sehingga Sebenarnya tidak ada perubahan iman. Ya, Sebenarnya gini, kami meyakini sebenarnya ini sebenarnya dari abad 1 ya. Cuma memang ya naskah abad 1, 2, 3 itu kan udah hancur dimakan zaman. Makanya yang tersisa saat ini itu dari abad 5 ya 6, 7, 9, 10 ya. Seperti itu. oke. Jadi istilah diyakini dari abad 1 atau berasal dari abad 5 itu kan ditaksir usianya. Tapi kalau ditemukannya kan bukan di abad itu ya. Kira-kira tahun berapa ini kitab Pesita ini atau naskah kuno Kristen Assyria ini ditemukan? Sekitar tahun berapa? Oleh siapa? Sebenarnya nggak diketemukan ya, tapi ini kan dipelihara ya, dipelihara oleh Kristen Assyria. Kristen Assyria Disimpan di Ya. mana? disimpan di gerejanya Kristen Assyria gitu. Kalau teman-teman pernah mendengar ya, tahun 2016 ada kisah gereja yang dibakar di Irak ya. Pada saat itu ada pembakaran gereja oleh kaum ISIS. Nah, yang salah satu yang dibakarnya dan banyak manuskrip yang dibakar itu adalah gereja Assyria. Jadi memang ada banyak manuskrip kuno yang hancur pada saat itu, nggak sempat dibawa. Oh, Nah, jadi itu gereja manuskrip kuno ini, jadi kalau teman-teman tahu yang namanya jemaat kuno, Yesua ini kan mengutus murid-muridnya. Nah, ada 2 muridnya itu yang pergi ke daerah Edesa. Edesa itu sekarang Irak-Iran. Ya, muridnya itu bernama Thomas dan bernama Tadeus. Nah, mereka inilah yang merintis ya jemaat di sana yang kemudian menamakan diri sebagai Kristen Assyria. Karena mereka ini berbahasa Aramaik ya, asal usulnya adalah komunitas Yahudi, kemudian kawin campur sama bangsa Aramean atau bangsa Persia yang berbahasa Aramaik juga, makanya mereka ini beda sama Kristen-Kristen yang lain. Kristen yang lain itu ada di wilayah Romawi, mereka ada di luar. Ya, Kristen yang di wilayah Romawi itu kemudian ini kan berkembang menjadi Pentarki, terus berkembang menjadi Katolik dan Ortodok. Ini sama-sama memakai bahasa Yunani sebagai bahasa pengantar ya. Nah, kalau di Kristen Assyria ini, mereka ini memang biasanya sehari-hari itu pakai bahasa Yesua, pakai bahasa Aramaik. Oleh karena itu mereka lah yang menyalin naskah ini dari abad ke abad. Oke. Begitu. Jadi kata kunci di sana yang saya tangkap, gereja Kristen Assyria berbahasa Aramaik persis sama dengan bahasa Aramaik yang digunakan Tuhan Yesus sehari-hari? Ada perbedaan logat. Jadi yang namanya bahasa itu bercabang-cabang logatnya, ya. Dan berkembang sesuai zaman ya. Ada perbedaan logat. Kalau Yesua itu logatnya itu Galilea, sementara ini kan ada di timur gitu. Jadi ada perbedaan. Oke, tapi secara overall, bisakah kita katakan 90% secara teksnya itu masih sama? Secara teksnya? Secara katanya maksud saya. Iya, katanya. teks. Iya, bahasanya memang berkembang ya dari sebelum Yesua itu 500 tahun sebelum Yesua itu kan orang-orang Yahudi kan diperbudak ya di Babilonia. Lalu mereka pulang. Nah, pada saat pulang dari Babel, mereka sudah tidak biasa lagi pakai bahasa Ibrani, tapi pakai bahasa Babel, yaitu bahasa Aramaik. Nah, 500 tahun itu sampai Yesua itu hadir, makanya Yesua sebagai rabi dia harus menyampaikan ajarannya juga dengan menggunakan bahasa sehari-hari itu gitu. Baik, jadi itu sebabnya, sorry sebentar. Itu sebabnya bahasa Aramaik itu
dekat dengan bahasa Arab karena akarnya itu Betul. dari Babel ya. Kan begitu ya? Akarnya dari Babel. Betul. Di Jadi kalau teman-teman baca Quran ya, aksara Arab itu adalah evolusi dari Aramaik ini. Gitu. Walaupun itu aksaranya tuh Menahem Ali kemarin ada mengklaim Arab itu Ya. lebih dekat akar katanya ke Babel daripada Ibrani, kata dia seperti itu sih. Saya pernah dengar istilah seperti itu. Tapi it's okay lah. Ya. Nah, balik lagi, mungkin satu pertanyaan terakhir tentang ISIS membakar gereja Kristen karena di dalamnya ada manuskrip hangus terbakar. Pertanyaan saya, Bro, itu manuskripnya tunggal ada di gereja itu atau terbagi-bagi di beberapa gereja? Maksud saya begini, pertanyaan saya, kalau manuskripnya ternyata tersimpan tunggal di gereja yang dibakar itu, berarti Pesita sekarang kehilangan sumber tunggal atau bagaimana? Enggak, pada saat dibakar itu kan terjadi sudah di abad 21 ya. Sementara abad 21 itu sudah ada digitalisasinya. Oh, jadi walaupun dibakar, ini yang digitalnya itu sudah ada dan kopiannya, salinannya itu sudah menyebar karena gereja ini kan menyebar ke berbagai benua kan. Gitu. Sebenarnya digital sejak dan salinan. abad- Salinan berarti versi cetak era modern ya, versi cetak era modern. Tapi kalau berarti- salinan yang saya maksud adalah tulisan tangan, disalin gitu loh. Oh, Setelah berarti ada untuk mesin manuskrip fotokopi, iya. Jadi Oke. ini kan disalin dari abad ke abad ya. Nah, Iya. pada saat muncul mesin cetak ya di abad 16 itu kan gereja semua stop menyalin. Udah nggak ada lagi salinan Yunani, nggak ada lagi salinan Aramaik karena sudah ada mesin cetak. Gitu. Nah, inilah yang Oke. dipakai untuk mencetak kemudian. Jadi nggak ada. Tapi Kalau saya lihat sih nggak ada manuskrip abad 17 itu nggak ada. Oke, tapi maksud saya kan begini kan, itu kan dimodernisasi dengan bentuk digital. Nah, kemudian Iya. digital berarti kan, let's say digital itu soft copy ya. Kalau kita bicara digital berarti kan Betul. soft copy. Nah, hard Betul. copy-nya kan juga ada harusnya ya, gitu ya, hard copy ya. Iya, ada. Bahasa Aramaik ya. Tetapi saya kembali lagi tadi, apakah ini secara tidak langsung berkata bahwa manuskrip kunonya aslinya dari mana awalnya bentuk digital dan soft copy dan hard copy itu diterjemahkan itu hangus, hilang, all manuskrip awalnya. Manuskrip abad 1, 2, 3 udah nggak ada lagi. Itu hancur dimakan zaman. Nah, manuskrip yang tahun 2016 tadi di dalam satu gereja itu ada manuskrip kuno. Memang ada itu di maksudnya situ. Sorry, maksudnya begini. Kan sumber acuan manuskrip naskah ini kan berasal dari abad 5, tetapi yang kalian gunakan yang berasal dari abad ke-9. Pertanyaan saya, kan tadi ISIS membakar gereja Assyria, gereja Kristen Assyria di Irak. Sementara manuskrip Ya. itu tersimpan di sana. Apakah termasuk manuskrip yang menjadi sumber acuan kalian ini yang berasal dari abad 9 itu semuanya tersimpan di sana? Berarti habis dong. Itu maksud saya. Musnah terbakar semuanya Enggak. manuskripnya. Itu cuma salinan-salinannya aja yang terbakar di sana. Oke. Artinya berarti manuskrip lainnya masih ada ya, bukan cuma tersimpan di satu gereja itu aja. Oke, itu clear. Baik, jadi Ya. kalau untuk saya sengaja ya nanya ya Bro, pendalaman dulu saya dari naskah kalian karena saya memang belum tahu banyak. Jadi kebetulan Bro Aldo naik, ya saya kesempatan lah menggali Ya, pengetahuan tentang nggak banyak. Sebenarnya nggak banyak orang yang tahu ya tentang adanya naskah Aramaik ini karena memang Kristen Assyria itu nggak terkenal. Ya, yang terkenal itu kan Katolik, Ortodoks ya. Mereka jauh lebih banyak. Ya. Nah, Nah, kemudian saya coba share ke teman-teman kalau teman-teman Ya. mau ya. Ini contoh naskahnya. Ya. Ini adalah naskah ya, ada di website dukrana.com. Ya, jadi setiap lembarnya itu ada. Oke. Nah, ini adalah tadi saya ada ini soft copy-nya nih.
Nah, versi digitalnya. Nah, versi digital ini dilakukan oleh Bible Society UK. Makanya kami pada saat menerjemahkan, di dalam terjemahan kami itu kan ada versi Aramaiknya ya dan cara bacanya. Nah, kami ini mengcopy paste. Jadi kami harus dapat izin dari mereka untuk melakukan itu. Ya. Gitu. Baik, kemudian pertanyaan yang nggak kalah menarik, saya mau bertanya, isu tentang ayat palsu yang sering dibawakan oleh polemikus Muslim, termasuk Donditan, yaitu, oke, karena kalian baru terjemahkan 4, tapi nanti boleh dong saya bertanya tentang 1 Yohanes 5 ayat 7. Nah, saya mau bertanya yang di Injil dulu nih. Ya. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Karena itu tidak ada di Kodeks Sinaiticus dan Vatikanus. Pertanyaan saya, apakah itu ada di manuskrip Pesita? Itu satu. Kemudian yang kedua menjadi isu Markus 16 ayat 9 sampai 20. Itu diklaim tidak asli dari kodeks-kodeks tersebut. Apakah itu ada di kitab Pesita? Silakan, Bro. Kalau Yohanes koma ya, Yohanes 5 ya ayat 7 ya, itu tidak ada di dalam Pesita manapun ya, dari abad 5 sampai abad 9 itu nggak ada Yohanes koma. Tapi kalau yang Markus tadi, yang ayat-ayat terakhir itu ada. Bukan, Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11, Bro. Ini mesti saya cek dulu nih kalau bukan Yohanes koma Oke, ya. oke. Bukan. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Dan Markus 16, saya buka juga nih sekalian. Sebentar, Yohanes 7. Yohanes 7 ayat 53 sampai Yohanes 8 ayat 11. Jadi sebelum dibuka, saya mau jelasin. Yang ini ya, yang Ya, Yesua Ardiansah ngorek-ngorek di Arif. tanah itu ya. Ya, perempuan berzina. Ardiansah Arif ini termasuk yang mengangkat isu Yohanes 7 ayat 53 sampai 8 ayat 11 ini untuk mencoba membuat Alkitab kita itu, iman Kristen kita itu palsu karena ada ayat-ayat yang ditambahkan. Nah, itu sih sebetulnya kalau dari sisi manuskrip, dari sisi Kodeks Sinaiticus Vatikanus sudah dijawab ya. Nah, dari sisi Pesita bagaimana menjawab ini? Di sisi Pesita juga nggak ada. Nah, itu bagaimana? Nggak ada menjawab? juga itu cerita. Oke. Menjawabnya kita harus terus terang aja ke pihak non Kristen. Kalau memang ya ini ada banyak naskah nih. Kalau di dalam PB Yunani ya, ada naskah dari abad 4 sampai abad 16. Ternyata ya, naskah di PB Yunani ini memang tidak ada 2 naskah yang sama. Selalu ada yang berbeda. Bahkan di antara 2 naskah yang kita pilih itu pasti ada perbedaan sampai ribuan teks. Kenapa itu bisa terjadi? Salah satunya karena mesin fotokopinya itu baru ditemukan oleh jemaat Katolik Johannes Gutenberg, itu baru ada di abad 16. Makanya pada saat itu kan disalin gitu. Ya, disalin tangan. Nah, pada saat disalin itu, contohnya nih, sekarang udah mulai gelap ya, udah sore gitu. Dulu kan nggak ada lampu ya, nggak ada paling juga pakai api lilin gitu. Nah, karena kurangnya penerangan di zaman itu, makanya tulisan itu bisa salah ya. Lalu ada tinta yang kering ya, lalu susah dibaca. Akhirnya penyalinnya itu harus nebak, ini apa ini gitu. Nah, tebakan-tebakan itu ada yang benar, ada yang salah. Sehingga ada salinan-salinan yang berbeda. Nah, ini bisa kita ketahui karena ini kalau teman-teman pelajari kok ada banyak perbedaan, ya wajar aja gitu. Karena memang naskahnya ada. Kalau kita menjawab ke saudara-saudara Muslim, itu gampang sebenarnya. Karena gini, mereka kan juga meyakini Injil itu ada, Injil yang Allah turunkan, tapi mereka nggak punya naskahnya, tuh nggak ada ya. Mereka cari-cari juga nggak ada. Naskah yang ada sekarang adalah naskah yang dibuat oleh umat Kristen, bukan yang diturunkan oleh Allah. Jadi kalau mereka ini istilahnya mau menyindir ya,
itu sama aja kayak orang yang tangannya buntung menyindir orang yang tangannya tuh kesleo gitu ya, patah gitu. Mereka nggak punya Ya. tangan gitu, tapi malah menyindir orang yang punya tangan walaupun dia terluka gitu loh. Baik, Ya. kita coba singkirkan mereka dulu karena mereka ini memang nggak penting buat kita. Thank you. Nah, ya Ya. saya tadi salah tanya Yohanes 7:53 sebenarnya nggak perlu saya tanyakan ke Aldo karena memang di pesitanya kan tidak ada. Yang mau saya tanyakan keduanya tadi Markus 16 ayat 9 sampai 20, apakah tidak ada juga di pesita atau bagaimana? Markus 16 ayat 9 sampai 20. Ya itu kan Itu ayat-ayat kisah terakhir tentang kan. Yesus ayat terakhir, iya ayat terakhir betul. Habis itu Iya. Habis itu Lukas. Karena gini, Iya, dulu terakhir, itu, pasal iya. terakhir. Jadi kalau di Pesita itu ada, tapi kalau di PB Yunani itu kan ada yang tidak. Karena dulu itu yang namanya naskah itu di waktu diterjemahkan ya, ada yang menerjemahkannya itu gini loh. Ada 10 lembar atau bab 1 sampai bab 5 ya. Pak Teo yang menyalin, lalu sebagian sepupunya Pak Teo ya, lalu pasal yang terakhir sama siapa gitu. Nah, pada saat dikumpulin lagi nggak lengkap. Nah, itu yang terjadi dulu gitu. Jadi jangan bayangkan ya, sekarang nih yang namanya kitab itu kan udah dibandel. Kalau dulu tuh belum gitu. Jadi bisa diterjemahkan satu kitab itu oleh ada beberapa oknum gitu yang menerjemahkan sama-sama. Makanya Jadi kesimpulannya ada yang 16 naskah yang ayat lengkap, 9 ada yang sampai tidak. 20. Jadi kesimpulannya Markus sebenarnya ada. 16 ayat 9 sampai 20 ada di Pesita ya. Ada Saya di mau kasih Pesita. tanda Saya dulu yakin soalnya. aslinya, Jadi saya yakin aslinya itu ada. Oke, artinya teman-teman dari Pesita Translation ini akan membantah polemikus yang berkata Markus 16 ayat 9 sampai 20 itu tidak asli atau sisipan. Begitu ya? Teman-teman juga ikut membantah Ya, menolak itu ya? gampang itu dibantah lah. Oke, Ya. baik. Nah, kemudian apa tadi yang sebentar ya? Ada yang tadi yang saya tergelitik. Nah, satu lagi isu yang nggak kalah menarik, tapi tadi sudah diceritakan sebenarnya. Ketika polemikus mengklaim ayat Alkitab, khususnya terjemahan dari Vatikanus Sinaiticus, itu ada yang dirubah-rubah demi kepentingan bapak-bapak gereja. Nah, teman-teman Pesita sendiri gimana menanggapin ini? Apakah setuju atau bagaimana? Nah, ini mungkin jawaban dari saya yang bisa menyakiti hati teman-teman Kristen, ya. Jawaban saya bisa demikian. Ya, bisa ada salinan-salinan yang memang menambahkan. Jadi tidak ada di aslinya, tapi ditambahkan sama orang-orang tertentu. Itu memang ada buktinya. Sayangnya saya nggak ada di perpustakaan saya, ya. Jadi di dalam buku yang ditulis oleh dokter siapa ya, saya lupa, judulnya tuh Misquoting Jesus. Nah, beliau ini memfoto Ya, salah satu lembar Codex Sinaiticus. Nah, di dalam kodeks itu kan tulisan Yunani ya, dalam 3 baris. Nah, antara baris 1 dan baris kedua itu memang ada tulisan penyalinnya. Tulisannya gitu, dia menulis jangan berbohong ya, jangan menambah-nambahi apa yang sudah tertulis gitu. Nah, Oke. kata-kata itulah yang menjadi bukti sebenarnya. baik. Gitu. Nah, itu kan sebuah hal yang mungkin pihak dari bahasa Yunani yang bisa nanti menjawabnya. Saya tidak akan tanggapi di sini. Tapi yang menjadi pertanyaan berikutnya, bagaimana dengan Pesita? Apakah Pesita juga punya isu ada ayat yang ditambahkan atau tulisan tangan yang ditambahkan? Kalau di Pesita ditambahkan itu nggak ada. Yang ada adalah perbedaan teks. Ya. Perbedaan Jadi teks. kalau teman-teman baca terjemahan kami itu dengan jujur menjelaskan teks ini berbeda sama di naskah yang lain, ya. Tapi perbedaannya itu nggak signifikan. Bedanya itu karena gini, di teks yang di naskah yang satu ini bentuknya jamak,
di naskah yang lain bentuknya tunggal, ya, atau di satu naskah itu ada, di naskah yang lain nggak ada. Nah, Tapi intinya beda sama yang mau PB Yunani. Aldo katakan bahwa Pesita itu 0% atau bebas dari tambahan tulisan tangan. Enggak. Yes or no? Oh, kalau tambahan informasi itu memang nggak ada, ya. Itu memang nggak ada. Jadi relatif sama semua, relatif ya. Seperti tadi yang saya bilang, cuma beda ada yang kata itu hilang ya, karena memang sudah tintanya sudah hilang gitu, atau memang katanya itu memang betul-betul berbeda. Ada yang tunggal, ada yang Ya. jamak. Iya. Kalau Jadi di sekali lagi Yunani, intinya, ya, tidak ada tambahan tulisan tangan dari generasi selanjutnya, tidak ada gitu ya. Dari abad-abad selanjutnya tidak ada ya, murni. Nggak ya, ada. Bebas dari tambahan. Oh, nggak ada. Oke. Tapi poin kata kuncinya itu yang oke. Di Pesita tidak ada tambahan tulisan tangan dari abad-abad sesudahnya. Tapi kata kuncinya saya tetap pegang bahwa apa yang ada di keempat kitab Injil versi Pesita kurang lebih sama dengan yang ada di manuskrip berbahasa Yunani. Kurang lebih sama ya. Gitu ya. Iya, jadi Oke. jagoannya tuh sama ya, tokoh utamanya sama, tokoh-tokoh pembantunya itu sama, hanya ya mungkin yang bisa saya jelaskan perbedaannya ya. Yang pertama ya, bedanya itu kalau di naskah Aramaik itu ada nama sang bapa, ada. Kalau di Aramaik naskah ada nama sang Yunani bapa. ada ya. Maksudnya Kalau gimana? di Boleh naskah dijelasin? Yunani, kalau di naskah Aramaik itu nama sang bapa adalah Maria, Memres Yud Alep, Maria. Oh. Maria itu artinya penguasa kehidupan. Contoh Markus di 12 naskah- ayat 29. Di naskah Aramaik ada nama sang bapa. Ada. Nama sang bapa itu tertulis di mana? Boleh tolong tahu mungkin? Ada banyak ya. Hah? Ya, contohnya itu di Markus 12 ayat 29. Ya. Markus 12. Di situ dicatat oke. ya. Dicatat Yesua ngomong kayak gini. Shema Israel, Maria Alahan, Maria Hatu. Jadi di situ ada Maria. Terjemahannya di dalam bahasa Indonesia, dengarlah Israel, Maria Tuhan kita. Maria itu satu. Maria ini boleh di spelling, Bro? Maria spellingnya apa? Mama Alpha Romeo India Alpha. Bukan. Mama Di spelling. Alfa Romeo Yankee Alfa. Siap. Alfa. Saya ulang ya. Berarti Maria, Mama Alpha Romeo Yankee Alpha, gitu ya? Ya, Oke. mungkin saya bisa balik kamera supaya bisa Boleh. menunjukkan ya di dalam teksnya seperti apa. Ya. Bagi teman-teman sebentar ya, Bro. Sebentar, Ini Bro Aldo. Bagi teman-teman yang mungkin tertarik dengan kitab Pesita ini, ya mari kita manfaatkan kesempatan ini teman-teman untuk mengetahui lebih jauh, mumpung Bro Aldo ada di sini ya. Silakan Bro Aldo. Oke. Kalau teman-teman perhatikan, Yesua pada saat mengajar itu pakai bahasa Aramaik ya. Nah, kebetulan ada naskah Aramaik. Jadi kita bisa tahu nih Yesua ngomong apa. Di Markus 12 ayat 29 yang namanya kalimat Aramaik itu sama seperti Ibrani dan Arab, dibaca dari kanan ke kiri ya. Oke. Jadi ini kalau saya baca Amar leh Yesua Katmai Menkulhon Pukdane Shema Israel Maria Alahan Maria Hathu ya. Yang saya stabilo itu adalah nama sang bapa. Jadi Yesua ini tidak diutus oleh Tuhan yang bernama Allah. Nah, ini kan banyak yang salah paham nih selama ini. Ya, termasuk saudara-saudara muslim juga salah paham, dipikirnya kalau Yesua itu ada hubungan dengan Allah. Dipikir Yesua itu utusan Allah, bukan. Ya, nama Allah itu tidak pernah disebut, tidak pernah ada di dalam ajaran Yesua. Ya, beliau bukan orang Arab. Beliau itu orang Yahudi yang berbahasa Aramaik. Jadi mengucapkan Allahan. Nah, siapa nama Allahan, siapa nama Tuhan mereka,
namanya adalah Maria. Ya, ini dia. Ya, kalau Aramaiknya kayak gini. Memres Yud Alef. Nah, nama ini tidak disalin oleh penulis dalam naskah Yunani. Ya. Makanya teman-teman Kristen juga banyak yang belum tahu. Nah, banyak yang salah paham tuh pada saat membaca terjemahan LAI, dipikirnya nama Sang Bapa adalah Allah. Nah, itu sebenarnya salah atau kurang pas lah terjemahannya. Jadi di sini teman-teman bisa tahu sebenarnya nggak ada hubungan, sama kayak apa yang dibilang Pak Theo tadi ya di awal. Apakah ini mendukung ajaran Quran? Enggak. Ini bertentangan. Tidak ada sedikit pun ajaran Islam di sini. Gitu. Oke. Mengenai huruf, Bro. Apakah huruf yang digunakan di situ sama persis dengan huruf Ibrani atau hurufnya tersendiri? Kalau huruf yang dibaca di sini ini adalah perkembangan ya. Perkembangan seperti tadi saya bilang, ini adalah naskah abad 9. Tentunya sudah berkembang dari apa yang ditulis oleh orang-orang Yahudi di abad 1. Sorry, maksud saya itu bukan huruf Ibrani, maksud saya. Itu bukan huruf Ibrani. Bukan, itu ini apa namanya? Ini adalah huruf Aramaik. Oke. Aramaik Syria. Beda sangat. Kalau teman-teman atau mirip-mirip bandingkan dengan Ibrani, boleh dijelasin beda sangat mirip. atau mirip dengan Ibrani? Mirip ya. Orang Mirip. Ibrani sendiri Ya, kenapa mirip? Orang Israel sendiri bisa baca itu? Bisa nggak? Orang Israel sendiri bisa baca itu nggak? Kira-kira? Orang Israel modern ini kebanyakan nggak bisa karena Ibrani yang modern.